Tulisannya adalah we explore the best probability what the science can do so you feel it every step. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, yaitu adalah Denny Sialoho, di mana saya kali ini saya nggak bakal karena lagi pandemi COVID-19 dan membuat kita harus sedikit mengurangi kegiatan-kegiatan kita di luar. Jadi saya banyak memang beberapa kali ngupload video di rumah ataupun di suatu ruangan. Oke, yang seperti kalian lihat nih teman-teman, dari layar kanal YouTube saya. Ini ada 2 sepatu, sebenarnya ada 3. Yes. Sebenarnya ada 3 sepatu yang kali ini teman-teman saya sedikit mau berbagi cerita sama kalian. Tapi sebelum saya menceritakan 3 sepatu ini, kalian boleh klik tombol subscribe dulu di bawah, kemudian juga loncengnya dihidupin, kemudian di like dulu. Oke deh, langsung aja teman-teman. Jadi saya mau review, tapi mohon maaf misalnya kalau ada yang kurang, karena saya di sini hanya ingin menyampaikan opini saya aja tentang sepatu-sepatu yang ada di hadapan saya ini. Jadi ini sepatu ini masing-masing punya cerita teman-teman. Jadi saya akan berbagi. Oke? Yang pertama kayaknya kita bakal yang mana nih? Ini semuanya sepatu lokal teman-teman. 3 sepatu ini. Oke, saya akan mulai dari yang ini aja deh. Karena ini kotaknya tadi saya cari itu nggak ada gitu. Jadi bingung saya waktu itu taruh di mana sepatu ini. Kotak sepatu ini. Jadi ini adalah sepatu Warrior lokal banget. Waktu itu saya belinya ini sama 2020 juga teman-teman. Tapi ini tuh saya belinya ini, saya nggak tahu persisnya keluarnya kapan, tapi saya belinya ini di bulan Februari atau Januari ya. Ada di vlog saya sih, saya ke Jogja. Jadi saya ada kegiatan di Jogja, kemudian saya mampir ke Kodachi Yogyakarta. Jadi gitu. Terus saya main-main ke sana, saya belilah sepatu lokal ini, Warrior apa ya ini ya? Oke, coba saya review bareng-bareng ya teman-teman. Oke, saya ambil sebelah kanan aja deh. Sebelah kanan. Oke, sepatu ini ketika saya lihat di online di 2019, saya sangat tertarik nih teman-teman sama sepatu ini karena warnanya ini. Jadi kalau teman-teman lihat kayaknya udah agak kotor ya. Tapi tadi saya sempat ngelap-ngelap gitu. Jadi ini adalah sepatu saya beli bulan Februari. Kemudian sepatu ini itu untuk saat ini kondisinya setelah bulan Februari sampai dengan bulan September ini, saya lumayan sering, tapi tidak tiap hari saya menggunakan ini, lumayan sering ya. Jadi saya juga pakai ini panasan malam hari gitu. Nah kalau dari bulan Februari itu mungkin karena saya makainya siang hari ya, jadi sudah ada perbedaan warna sebenarnya teman-teman untuk sepatu ini. Jadi ini warnanya basically abu-abu seperti ini, basically seperti itu. Kemudian tapi sekarang warnanya udah macem-macem, ada yang menjadi pudar, abu-abunya pudar, terus ini warnanya hijau. Solnya sih basically awet ya, nyaman solnya. Dan tapi yang sebelah kanan ini sudah seperti ini gitu. Ini untuk pemakaian yang lumayan sering. Oke gitu. Dan saya juga pakai ini buat nge-MC juga kadang, sepatu ini. Ini adalah ukurannya 42. Seperti ini kalau dalamnya seperti ini teman-teman. Nah sepatu ini juga termasuk sepatu yang kuat menurut saya. Kenapa? Karena ditekuk seperti ini, dia ikut nih teman-teman, dan tidak menunjukkan tekukan mau patah, tapi hanya tekukan lentur saja. Bagus untuk sepatu lokal karetnya. Dan dia balik
Jadi kayak gitu. And then di sini dia talinya bagus teman-teman, tapi sangat disayangkan untuk jenis tali yang ini dia ketika saya gunakan ya itu talinya gampang lepas, jadi agak sering mengikat tali sepatunya kembali. Dan ketika dipakai, nggak tahu nih teman-teman juga sama nggak sih ketika menggunakan sepatu, cenderung ininya itu kayak pas dipakai udah lama lumayan gitu, terus dia nyamping gini pas kita lagi make. Nggak ngerti deh, atau saya aja yang merasa atau teman-teman juga pernah ngerasain kayak gitu ini. Tapi basically sepatu Warrior ini keren, warnanya, paduan warnanya, listnya dia hijau apa ya, hijau Tosca maybe. And then keren, gokil sepatunya, kuat. Untuk beratnya lumayan berat, tapi untuk kelemahan sepatu ini teman-teman, dia tidak begitu ada spesial di dalamnya, hanya seperti ini aja, original register Warrior Air, register, dia terregister mereknya. So ada labelnya di sini Warrior, ada ukuran USA dan Eropa, made in Indonesia, lagi-lagi ada made in Indonesia. So itu aja sepatunya, silahkan aja buat teman-teman. Dan saya sangat merekomendasikan Warrior ini untuk dipakai harian bila teman-teman yang pengen beli sepatu tapi budgetnya agak terbatas. Warrior solusinya kayak gitu. Ini juga bagus, awet tuh. Oke, itu cerita sepatu ini. Saya beli sendiri, harganya kurang lebih 100 ribuan. Oke, itu aja ya. Next. Yang selanjutnya, ini kita akan ke sepatu ini teman-teman. Jadi ini adalah sepatu Walco, mereknya Walco. Oke, ini ada kardusnya. Jadi sepatu ini sebenarnya ini sepatu saya kado, jadi kado buat adik saya kayak gitu. So jadi dia lagi pergi dan saya review sepatu ini aja deh kayak gitu. Dan and then sepatunya sih, untuk dari kardusnya dulu ya teman-teman. Untuk kardusnya itu sepatu ini keren, putih, cenderung putih, menunjukkan kayak dia sepatunya suci, bersih, elegan gitu sih kalau saya bacanya ya. Untuk tulisannya di sini keterangannya cukup jelas ya, saya bilang cukup jelas teman-teman. Kenapa saya bilang cukup jelas? Karena di sini saya bisa mendapat keterangan bahwa ini sepatu mereknya Walco. Di sini kan ada tipenya, kemudian ada stikernya. Ini stiker teman-teman. Terus kebetulan ditandai juga bahwa sepatu ini warnanya navy blue dan ukurannya tapi tidak dilingkarin, tapi cenderung pakai bullpen. Sangat disayangkan. Oke, ini lagi-lagi adalah sepatu lokal teman-teman dan ada keterangannya. Ini mungkin ininya ya, Alden Low. Jenis sepatu, tipe sepatunya adalah Alden Low. Dan di sini ada sedikit apa namanya, quotes mungkin, keterangan. Tulisannya adalah we explore the best probability what the sign can do so you feel it every step. Jadi si merek ini menceritakan bahwa perjalanan kamu harus menggunakan Walco biar indah kayak gitu sih, biar kamu merasa nyaman. Kayak gitu basicnya. Oke, sepatu ini ada sertifikatnya, ada kartu ini, Certificate of Authenticity. Oke, modelnya sama yang tadi saya bilang, ada Alden. Ini spidol teman-teman, Alden Low. Spidol ya. Oke, sertifikatnya seperti ini. Dan dia ada juga ada apa ya, tagnya gitu, kalau di kaos kayak ada tagnya gitu ini. Kemudian ada stiker, ada Walco stikernya
ini apa namanya, transparan teman-teman. Dan seperti biasa ada kertasnya, ada kertas minyak sih kalau saya bilang, kertas minyaknya. Dan seperti itu aja, seperti ini. Kemudian di dalamnya ada silikanya, jadi biar kayak bakteri-bakteri gitu. Oke, dan seperti biasa masih kertasnya masih ada teman-teman. Ini saya kado buat adik saya ulang tahun di bulan Juni kemarin. Gitu. Jadi kurang lebih udah Juni, Juli, Agustus, September. Ya, 2 bulan, 3 bulan lah. Kayak gitu. Oke, dan dia ada free tali sepatu. Free-nya adalah warna hitam. Itu dari kardusnya teman-teman. Sekarang kita review sepatunya. Jadi seperti ini kardusnya, Walco. Untuk logonya sih ya no comment lah ya, bagus lah logonya. Jadi dari Bandung, so teman-teman Bandung keren, design by in Bandung, Indonesia. Oke, ini dia kita ambil sepatunya, Walco. Basically sepatu ini sering dipakai, apa ya? Hampir setiap hari dipakai adik saya buat kuliah. Jadi adik saya masih kuliah, jadi dia pakai sepatu ini untuk hariannya dia. Basically saya nggak begitu banyak sih, saya belum nyoba juga sepatu ini untuk dipakai harian. Jadi ini dia sepatu ini, ada brandnya di sini, ada tagnya Walco. Dan untuk jahitannya teman-teman, sepatu ini bentuknya sama, hampir sama seperti sepatu lokal lainnya, karena bentuk seperti ini ya, yang ada solnya nutupin di sini lagi tren kala itu. Jadi semua sepatu lokal seperti ini, hanya saja beda di solnya. Jadi solnya ini dia ada gerigi-geriginya gitu, ada gerigi-geriginya gitu teman-teman. Dan ini juga nih gerigi juga, jadi apa ya, tidak mulus gitu, jadi cenderung dia menunjukkan bahwa sepatu ini keset, berat, dan ada rasanya seperti itu. Dan di dalamnya menurut saya nyaman banget karena dia lapisin juga, sekali lagi ada kainnya juga. Busanya sih sebenarnya basically tipis, tapi di dalamnya semuanya full teman-teman. Wow. Ada busanya semuanya full sampai dalam. Makanya saya memilih ini untuk kado adik saya. Jadi karena di dalamnya saya rasa adem. Dan made in Indonesia. Seperti ini. Made in Indonesia. Seperti itu, dan dalamnya seperti ini soalnya. Kayak gitu, dan ini cenderung rendah, tapi ini berat teman-teman. Berat banget sih. Dan kalau sol bawahnya seperti biasa, ini kalau dari bulan Juni dengan pemakaian rutin dia sudah rantas ya, sudah karetnya, mungkin karena di jalan, karena naik motor juga seperti itu. Dan tidak lepas ya teman-teman, dia walaupun dari bulan Juni dia tidak lepas, bagus seperti biasa, seperti layaknya sepatu Vans. Ini sih kalau sol bawahnya keren. Warna birunya dia waktu itu ada biru sama hitam, tapi saya lebih cenderung ke biru. Dan walaupun tadi saya memakai harian sepatu ini, dan warnanya dia tidak pudar dari bulan Juni, kita nggak tahu bulan ke depan gimana, tapi dia tidak pudar untuk saat ini, padahal pakainya lebih sering ya, sedangkan saya tidak. Oke, itu dia sepatu Walco review dari saya. Dan solnya empuk, jadi, dan ini dia juga bisa dilepas. Ini dia, ininya bisa dilepas alasnya, dan ada 2 warna yang digunakan. Dan dalamnya kayak gini nih, cenderung rapi dan keras, jadi nyaman banget sih kalau teman-teman pakai sepatu ini buat harian. Silakan aja buat teman-teman, saya rekomendasiin buat beli Walco. Oke, Walco finish. Sekarang ini dia sepatu spesial banget. Jadi sepatu ini saya ingat
sangat spesial banget buat saya. Saya baru pakai ini sekali. Ini sepatu terbaru, baru keluar banget dan limited edition juga. Ini adalah kado yang diberikan pada saya pada bulan Agustus kemarin dari pacar saya. Terima kasih sayang. Nih dia jadi nggak tahu juga ya. Setahu saya dia nggak ngerti, belum apa ya maksudnya, karena ya kan ini termasuk yang circle indie ya teman-teman, wilayah indie, jadi nggak tahu juga ya pacar saya tahu sepatu indie gini, sepatu lokal gini. Ini adalah Ventela featuring lagi kolaborasi dengan Ventela kolaborasi dengan Never to Levi's. Jadi saya baru pakai sekali sepatu ini ketika kemarin syuting The Jav TV. Oke, kardusnya dulu deh. Kardusnya seperti layaknya sepatu biasa, kardusnya biasa aja ya teman-teman. Cenderung tebal menurut saya. Dan ini dia, ada keterangan ukurannya. Jadi di sini bukan keterangan sepatunya, tapi lebih cenderung menjelaskan bahwa ukuran 24 itu ada di 15 dan ukuran 43 itu ada di 28. Lebih seperti itu. Dan ini dia menjelaskan juga keterangan ada infant, children, muda, dan tua atau dewasa. Tidak dewasa. Dan kalau ada logo ini juga saya cukup kagum ya, karena ada logo recycle. Jadi mungkin kardus ini bisa didaur ulang. I don't know, tapi tidak ada keterangannya. Dan warnanya hitam. Logonya seperti ini. Kolaborasinya Ventela Never to Levi's. Seperti biasa, karena Never to Levi's itu adalah lebih kecenderung apa ya, menggambar menurut saya menggambar di atas kanvas, yaitu medianya sepatu, kanvasnya sepatu seperti itu. Ini dia lebih ke art. Sekali lagi saya seneng banget dikasih ini dan gak nyangka sih pacar saya ngasih. Oke sayang, ini sepatunya saya review ya. Kalau kamu nonton ini sepatunya tak review dulu, permisi. Seperti biasa di dalamnya ada tumpukan kertas ini untuk di sepatunya, dan ada tagnya juga, ada ini, dan ada kartu ucapan dari pacar saya. I hope you like it. Saya harap kamu suka ini. Sangat suka sayang. Dan ini dia Ventela Never to Levi's sertifikatnya. Heart Heart 13. Jadi ada keterangannya, saya baca ya teman-teman. Kedekatan akan selalu menjadi kenangan yang tak akan mudah untuk dilupakan. Filosofi tersebut yang diangkat pada proyek ini. Sebuah proyek yang menceritakan sebuah kedekatan antara seseorang terhadap binatang peliharaan kesayangannya. Cerita ini diangkat dari pengalaman pribadi Bernhard Suryaningrat atau yang biasa dikenal sebagai Heart 13 dengan kucing kesayangannya yaitu Noir. Kucing hitam kecil yang penurut, setia, dan selalu menemani setiap langkah Bernard dalam merintis custom sepatu di awal karirnya. Namun di tengah perjalanan Bernard untuk meraih mimpi, Noir menghilang dan tak kembali. Rasa bersalah dan penyesalan selalu menghantui. Namun kejadian tersebut memberikan pelajaran yang berharga untuk Bernard sendiri, yaitu pentingnya menghargai segala hal yang dekat dan ada ada di hidupnya saat ini. Karena tanpa disadari segala sesuatu pada akhirnya akan pergi dan waktu tidak akan dapat kembali. Bernard berharap melalui proyek ini ia dapat kembali dekat dan melangkah maju bersama Noir di sisinya. Wow. Heart Never to Levi's. Oke, jadi ternyata sepatu ini menceritakan tentang dia yang kehilangan kucingnya.
seperti ini dalamnya, dan kertas minyak lagi, dan kertas minyaknya ini juga ada Ventela Never to Levi's juga nih teman-teman, ada printingnya, cenderung apa ya, hanya tipis aja, tidak begitu kelihatan. Dan apalagi di dalam ini kartu ucapan selamat ulang tahun. Rahasia sayang, rahasia sayang, rahasia teman-teman ya, privasi. Oke, sekarang kita review sepatunya Ventela Never to Levi's. Saya nggak ngerti sih ini termasuk yang tahu. Oke, Ventela Never to Levi's saya akan review sebelah kanan teman-teman. Dia seperti layaknya Ventela. Saya tidak punya Ventela. Ini Ventela pertama saya juga. Sama nih teman-teman yang saya bilang, seperti sepatu lokal modelnya. Jadi dia ada seperti ini juga, seperti ini. Tapi dia pakainya adalah kainnya Bludru ya namanya, atau apa? Saya kurang tahu juga. Jadi ini seperti biasa dia menggunakan warna orange, warna yang cukup mengganggu mata tapi jadinya keren karena mengganggu. Jadi orang langsung lihat, wih, Ventela Never to Levi's. Oke, ini talinya keren. Saya kemarin pakai sekali, tidak mudah lepas juga. Dan di dalamnya ini adalah ada apa ya, grafitinya Ventela Never to Levi's. Ada tulisannya juga, ada public, Never to Levi's, ada pride, ada apa lagi ya tulisannya, banyak sih teman-teman. Oke, dan di dalamnya soalnya ini tidak bisa dilepas. Kalau saya baca-baca sih sama seperti yang lain, Ventela yang lain memang tidak bisa dilepas ininya. Jadi nempel teman-teman. Warna orange dan hitam untuk apa namanya, perintingannya. Soalnya juga warnanya oranye, dan soalnya juga masih sama menunjukkan Ventelanya. Ada logo Ventela dan V semua. And then yang membedakan hanya di logo teman-teman. Logonya ini seperti V Ventela, tapi N juga bisa sih menurut saya. N juga. Tapi nggak tahu, ini filosofi saya ya. Dan menurut saya pribadi melihat sepatu ini adalah cenderung seperti si Never to Levi's ini menyumbang warna orange dan juga label. Dan ini kayak gini, ada logo V juga seperti biasa, ada V di sini dan soalnya kuat banget. Kalau kata teman-teman saya sih merek Ventela itu the best, tapi saya belum tahu juga karena kan namanya pabrik teman-teman, kadang beda tangan. Yes teman-teman, kita balik lagi review karena tadi ada paket ya, barang perlengkapan dagangan ya. Oke, dan saya balik lagi review kembali ke Ventela Never to Levi's. Basically sepatu ini ketika saya pertama kali pakai nyaman banget, dan dia seperti like Ventela, nyaman dipakai. Dan ada jahitan di sini, tapi jahitannya di sini teman-teman itu ada lapisannya di dalam. Jadi jahitan yang di sini itu tidak kelihatan di dalam karena ada lagi dalamnya kayak gitu. Jadi ini kalau saya lihat itu teman-teman kayaknya sih double kayaknya. Jadi ada jahitan lagi, jadi teman-teman nggak perlu harus takut juga, karena kalau misalnya si jahitan orange ini sobek atau lepas, jadi ini masih tetap nempel karena ada jahitan lagi di sini. Seperti itu. Itu aja sih paling. Ini Bludru, ini kanvas, nyaman sepatunya. Ini Bludru juga, bulu-bulu gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya share. Pokoknya ini dia sepatu lokal yang keren-keren. Ada Warrior, Walco, dan juga ada Ventela Never to Levi's. Jadi teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan ini dia ceritanya masing-masing. Ini saya memang beli sendiri dan menuju ke kota Yogyakarta, langsung ke outletnya. Ini saya beli di resellernya, di distro gitu di Semarang. Silakan aja teman-teman, kalau yang mau beli bisa di www.walco.id.
Dan ini ada Ventela Never to Levis, kado spesial buat saya dari pacar saya. Oke, terima kasih yang teman-teman yang udah nonton. Semoga pendapat saya tentang 3 sepatu ini bisa menjadikan cerita juga buat teman-teman, pelajaran juga buat teman-teman, inspirasi juga buat teman-teman untuk cintailah produk-produk lokal. Itu aja. Jadi terima kasih yang udah nonton. Saya Denis pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa nonton juga video saya yang lain. Bisa searching, bisa lihat-lihat video saya. Dan salam damai dari saya. Peace.